Smartphone yang dirilis oleh Samsung Indonesia di akhir tahun 2023 ini nampaknya masih begitu eksis di tahun 2025 ini. Bukan kenapa-napa, ini tuh karena upgrade yang ditawarkan Samsung dari seri sebelumnya yaitu Samsung A04 begitu banyak. Mulai dari segi performanya yang tadinya menggunakan chipset MediaTek Helio P35 di Samsung A04 menjadi MediaTek Helio G85 di Samsung A05. Juga pada peningkatan kapasitas RAM dan internal di versi terendahnya yang tadinya di RAM 3GB dan ROM 32GB sejak di Samsung A05 sudah menjadi RAM 4GB dan ROM 64GB di varian terendahnya seperti unit yang akan kita review kali ini. Begitupun pada varian tertingginya yang tadinya menggunakan varian RAM 4GB dan ROM 128GB di Samsung A04 itu berubah menjadi varian RAM 6GB dan ROM 128GB di Samsung A05. Juga dalam segi layarnya, kamera belakangnya, dalam segi kamera depannya juga, dalam segi pengisian dayanya, dan lain sebagainya. Namun yang sebenarnya menjadi pertanyaan tuh bagaimana nih dengan realita penggunaannya di tahun 2025 ini? Terlepas dari segala peningkatan dari seri sebelumnya, apakah masih begitu menarik? Tonton video ini sampai selesai karena ini akan menjadi video yang sangat menarik. Jangan lupa like video ini dan subscribe pada channel ini karena channel ini akan terus membahas smartphone bekas yang harganya masih sangat relevan. Buat teman-teman semua yang sudah like video ini dan yang sudah subscribe pada channel ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita akan mulai dari segi softwarenya dulu nih. Jadi smartphone Samsung A05 ini pada awal masa perilisannya itu dibekali dengan OS Android 13 dengan One UI 5.0. Namun Samsung Indonesia itu menjanjikan 2 kali update Android dan 4 tahun update security patch. Dan saat ini Samsung A05 sudah menerima update Android pertamanya. Itu artinya sekarang ini smartphone ini sudah berada pada posisi Android 14 dengan One UI versi 6.1. Iya, ini tuh versi One UI bukan versi Lite atau Go-nya ya. Ini adalah One UI versi basicnya. Namun karena ini smartphone pada kelas entry level, jadinya Samsung sedikit memangkas fitur-fitur yang membuat smartphone ini menjadi keberatan ketika dioperasikan. Software One UI versi basic atau non-Go inilah yang kemungkinan besar akan menjadi alasan utama teman-teman yang ingin meminang smartphone ini. Ya, semua sudah tahu lah ya betapa nikmatnya menggunakan software bikinan Samsung ini, apalagi jika kita mendapatkannya di harga yang relatif sangat murah. Oh iya, jadi saya mendapatkan smartphone ini tuh di harga 535.000 ya, dengan kondisi fisik yang ada lecetnya dan ada sedikit retakan di layarnya ini. Adapun kelengkapannya, smartphone ini tuh saya dapatkan unit dan boxnya saja, tanpa kepala charger ataupun kabelnya juga. Gimana nih menurut teman-teman? Saya dapat HP ini dengan harga segini tuh termasuk murah apa enggak ya? Bisa komen di bawah dong. Selanjutnya, pada bagian fisiknya, buat saya ini tuh cukup bongsor ya. Kesannya kurang lebih mirip sama feel ketika pegang Infinix Hot 20s yang kemarin saya review. Namun, pada Samsung A05 ini terasa lebih sedikit tebal. Buat teman-teman semua yang belum menonton video review Infinix Hot 20s di tahun 2025 ini, bisa cek di beberapa video sebelumnya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video terbaru. Masih pada bagian bodinya, karena smartphone ini tuh memiliki bahan plastik pada bodi bagian belakangnya dan juga framenya, otomatis lecet dan gompal sangat susah dihindari ya. Bisa dilihat nih pada unit yang kita review kali ini, begitu banyak lecetnya. Ya tentunya ini tuh kembali ke usernya sendiri ya, karena masih banyak juga kok user yang menjaga kondisi fisik smartphone-nya, terutama buat mereka yang memiliki sedikit kesibukan di luar rumah. Pada bagian layarnya, buat saya dimensi layar dari smartphone ini cukup lebar ya, di 6,7 inci. Sebenarnya ukuran layar 6,7 inci tuh nggak terlalu lebar ya.
Namun karena bezelnya ini yang terasa tebal, mengharuskan smartphone ini tuh untuk menambah ukurannya sehingga terasa begitu lebar dan bongsor. Dan pada bagian layar ini yang menjadi kelemahan utama dari smartphone ini ya, jika dibandingkan dengan HP bekas lainnya di harga yang relatif sama, seperti ukuran bezelnya yang tebal, resolusinya yang cuma SD+, panel layar yang kurang bagus, refresh rate yang masih di 60Hz, dan warna yang dikeluarkan itu tampak pucat dan tidak begitu gonjreng ya. Namun pada bagian layarnya ini tidak serba kurang kok. Di sini saya sangat suka sekali dengan kecerahan layar yang ditampilkan oleh Samsung A05 ini. Di tempat yang terang seperti di teras rumah, kecerahan sebesar 10% saja sudah cukup ya buat saya. Sedangkan ketika berada di dalam ruangan, saya hanya cukup dengan kecerahan 5% saja. Artinya layar dari smartphone ini sangatlah terang di kelasnya. Layar yang sangat terang seperti ini tuh tentunya akan sangat berguna ya buat teman-teman semua yang punya kesibukan di luar ruangan, seperti halnya ketika dipakai untuk narik ojek online misalnya, atau kesibukan lainnya seperti kurir dan lainnya. Berlanjut pada bagian performanya, sebenarnya chipset MediaTek Helio G85 itu masih begitu relevan ya di tahun ini. Namun karena keterbatasan RAM yang cuma 4GB, membuat saya menyarankan teman-teman semua untuk melirik smartphone bekas yang lain di harga yang relatif mirip di 700 sampai 800 ribuan. Karena pada video sebelumnya ada salah satu teman-teman kita yang menanyakan seperti ini. Lalu saya jawab dengan jawaban seperti ini. Sebenarnya untuk penggunaan yang basic-basic aja seperti sosmed WhatsApp, Instagram, dan TikTok atau Twitter saja, smartphone itu masih bisa menjalankannya dengan lancar ya. Namun jika kita tambah aplikasi lainnya seperti sederet aplikasi pembayaran, aplikasi belanja, aplikasi provider, aplikasi editing, apalagi dipakai bermain game meskipun itu gamenya yang relatif ringan seperti Mobile Legends Bang Bang, smartphone ini tuh tentunya akan terasa lemot karena keterbatasan RAM dan penggunaan aplikasi yang tidak begitu sebanding. Namun, pada review kali ini, saya sempat coba install game Mobile Legends Bang Bang dan aplikasi sosmed seperti WhatsApp dan Facebook saja. Smartphone ini tuh masih bisa menghandle kebutuhan saya itu dengan cukup baik. Jadi, teman-teman yang ingin meminang smartphone ini, sebaiknya dipikirkan dulu ya kebutuhannya apa, terutama buat yang beli varian RAM 4GB. Coba deh dipikir-pikirkan lagi. Ataupun nih buat teman-teman yang masih begitu pede untuk meminang smartphone ini, silahkan dipilih antara menjadikan smartphone ini sebagai aplikasi sosmed dan belanja kebutuhan, atau menjadikannya sebagai aplikasi sosmed dan sedikit game yang ringan saja. Karena smartphone ini tidak mampu menahan instalasi semuanya dalam waktu yang sama. Ngomongin soal performa, tentunya kita juga penasaran nih dengan performa baterainya yang berkapasitas 5000 mAh itu. Ternyata smartphone ini tuh memiliki baterai yang sangat awet ya. Seperti halnya waktu dipakai bermain game Mobile Legends Bang Bang dengan settingan refresh rate tinggi di 60Hz dan setting grafik di tinggi juga, smartphone ini tuh bisa dipakai bermain game dengan settingan seperti itu dan dengan kecerahan layarnya di 10% selama 12 menit, lalu baterainya hanya berkurang sebanyak 2% saja. Ini tuh termasuk awet ya. Lalu pada bagian chargingnya, smartphone ini tuh bisa menerima daya yang masuk sebesar 25 watt. Itu tuh cukup kencang untuk ukuran smartphone Samsung ya. Apalagi ini tuh Samsung di kelas entry level. Terakhir pada bagian kameranya, smartphone ini tuh memiliki dual kamera. Pada kamera utama dari smartphone ini dibekali resolusi 50 megapiksel dengan bukaan 1.8. Pada kamera keduanya ada resolusi 2 megapiksel yaitu kamera depth sensor. Untuk hasil kameranya, terutama pada hasil foto-fotonya tuh, ini tuh khas banget seperti halnya gambar-gambar yang dihasilkan oleh ISP smartphone berchipset MediaTek lainnya. Memang nggak terlalu kayak Infinix sih, tapi tetap ada rasa-rasa Infinix-nya sedikit. Ya teman-teman ngerti lah ya kameranya itu kayak gimana yang saya maksud. Kayak ada sharpening yang terlalu berlebihan gitu. Bisa dilihat aja nih di sampel-sampel foto yang sudah saya ambil menggunakan Samsung A05 ini. Tulis tanggapan kalian di komentar ya.
Sekarang saya mau nyebutin sesuatu yang menjadi salah satu keunggulan dari smartphone ini, yaitu ada pada perekaman kamera belakangnya. Ya, seperti yang sudah banyak dijelaskan tech reviewer yang lain, kalau smartphone ini tuh bisa ngerekam video dengan resolusi 1080p 60 fps. Ini tuh sangat jarang sekali ya pada smartphone yang lain di kelasnya. Lebih detail mengenai hasil videonya, teman-teman bisa lihat ya di akhir setelah ini. Buat teman-teman semua yang belum like video ini dan belum subscribe pada channel ini, saya minta tolong ya dibantu like dan subscribe-nya. Hitung-hitung perjuangan saya nge-review kayak gini tuh nggak begitu sia-sia. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Nih perekaman dari Samsung A05 yang sekarang sudah pada posisi Android 14 dengan versi One UI di 6.1. Nih saya merekam pada resolusi tertingginya ya, di 1080p atau Full HD Plus dengan refresh rate 60 frame per second. Kayak gini bisa dinilai. Seperti yang saya bilang ya, ini kayak kesannya kayak Infinix gitu. Nggak terlalu kayak Infinix sih, tapi kayak ada Infinix-nya gitu. Ya semoga kalian tahu lah. Intinya ada efek sharpening yang terlalu berlebihan gitu. Biasanya smartphone yang pakai chipset MediaTek itu kayak gini sih. Dan ya Infinix kan chipsetnya hampir semuanya pakai MediaTek. Apa semuanya malah ya? Kurang tahu juga tuh. Lalu kalau ini rekamannya pada resolusi Full HD Plus atau 1080p dengan frame rate 30 fps. Ya kayak gini. Kayaknya sih ya mau berharap apa sih dengan HP yang harganya ratusan ribu gini. Masa mau ngarepin stabil kayaknya susah banget deh. Untuk kita bisa dapetin stabilisasi yang proper di harga yang semurah ini. Gitu deh. Kira-kira kalau nih HP mau dijual nih, ada teman-teman yang mau nggak nih? Ya saya mungkin akan tentuin harganya nanti ya, belum tahu juga tuh. Kayak gini hasilnya, bisa dilihat.